Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingridia Arumpertiwi dan kali ini saya mewakili kelompok 4 pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Nah, langsung saja kali ini materi yang kami bawakan yaitu mengenai kaulan Maisurah. Ada 4 pertanyaan yang sudah diberi pada mata kuliah ini. Yang pertama, apa maksud dari kaulan tersebut? Kemudian, dalil hukum dan perintahnya berasal dari mana? Dan untuk apa konteksnya? Dan yang ketiga, apakah bisa kaulan tersebut menjadi sebuah prinsip ketika berkomunikasi? Dan yang terakhir itu, dalam konteks apa prinsip tersebut dimasukkan atau dalam kegiatan apa prinsip tersebut bisa diimplementasikan. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, mengenai apa maksud dari kaulan tersebut. Nah, kaulan Maisurah ini artinya mudah dipahami, atau secara etimologis, kata Maisurah ini berasal dari kata yasara yang artinya mudah atau gampang. Nah, ketika Maisurah digabungkan dengan kata kaulan, menjadi kaulan Maisurah, yang artinya berkata dengan mudah atau gampang. Nah, yang dimaksud mudah berkata dengan mudah di sini itu ialah kata-kata yang digunakan itu harus mudah dicerna, kemudian mudah dimengerti dan juga mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, dalil hukumnya dan perintahnya berasal dari mana dan untuk apa konteksnya. Nah, pada kaulan Maisurah ini, dalil hukumnya itu terdapat pada Quran Surah Al-Isra, tepatnya di ayat ke-28, yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka kaulan Maisurah, ucapan yang mudah. Nah, kaulan Maisurah bertentang ucapan yang mudah, ya sudah kita bahas tadi, yakni mudah dicerna, kemudian mudah dimengerti dan juga dipahami, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman ketika akan berkomunikasi. Kemudian jika dilihat dari konteks ayat ini, maka ungkapan perkataan yang mudah dan juga pantas merupakan sebuah ungkapan yang membuat orang lain itu memiliki harapan yang baik serta tidak membuat mereka kecewa. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Apakah bisa kaulan tersebut menjadi sebuah prinsip dalam proses komunikasi pada kegiatan berbisnis? Jawabannya tentu saja sangat bisa. Nah, karena salah satu prinsip untuk berkomunikasi itu adalah kaulan Maisurah. Nah, tentunya ketika dalam berbisnis kita juga perlu menganut prinsip ini. Ketika akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu harus secara jelas dan juga mudah dipahami oleh orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita, baik itu karyawan, kemudian supplier, kemudian stakeholder, kemudian customer, hingga kepada investor. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dalam konteks apa prinsip tersebut dimasukkan atau dalam kegiatan apa prinsip tersebut bisa diimplementasikan. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mewajibkan kita untuk menganut prinsip kaulan Maisurah ini. Nah, salah satunya ketika dalam berbisnis, yaitu ketika akan melakukan pemasaran. Nah, kita harus menyampaikan sesuatu itu secara jelas dan juga tertata sehingga akan mudah dimengerti oleh orang lain atau customer kita. Kemudian ketika akan melakukan negosiasi antara owner dan juga customer maupun antara owner dan juga supplier. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang lain, baik juga menggunakan kata-kata yang sopan dan juga baik, tidak membuat orang lain bingung dan juga kesulitan menangkap makna yang kita sampaikan kepada mereka. Dan juga kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat sindiran
baik itu dalam promosi, kemudian negosiasi, ataupun melayani pelanggan. Baiklah, mungkin itu saja mengenai penjelasan singkat saya mengenai Qaulan Maisuran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.